Justru itulah aku bilang aku heran. Kenapa peraturan Bang Sumo tidak jelas, tidak tegas? Yang menggugat ini siapa? Apakah dia punya kapasitas hukum untuk menggugat? Ya. Seharusnya kan penasihat hukum Bang Sumo juga harus memberikan advisor hukum kepada pimpinan-pimpinannya. Kalau ada orang lain mengaku-ngaku jadi keluarga daripada ibu ini, buktikan dong secara hukum, kan begitu. Mereka sudah pasti ingin mempertemukan, dan kita juga ingin bertemu dengan Derita. Saya mau lihat muka dia, saya mau cakap dengan dia. Tetapi ratusan kali diundang oleh Bang Sumut, si Derita tidak pernah mau hadir. Oh, sudah dipanggil. Sudah, dan ratusan kali. Makanya saya bilang sama Bang Sumut, kalau memang dia punya alas hak atau alas hukum bahwa dia itu adalah seorang ahli waris daripada Thomas Panggabean, saya akan serahkan itu sertifikat. Baiklah, pemirsa kami semuanya, kita kembali berjumpa dengan podcast Siplah. Hari ini kita akan membahas suatu kasus yang sudah viral di media online, di media massa, yaitu adanya kasus utang sudah lunas tetapi agunan belum dikembalikan. Nah, ini terjadi di Sumatera Utara, saudara-saudara kami semua pemirsa, yaitu di Bang Sumut, yang sudah viral di media massa. Kami sebagai host dari Siplah, podcast Siplah, dan saudara saya Evarina Plawi. Kami menghadirkan dua narasumber yang terkait dengan kasus utang dan agunan yang belum dikembalikan, yaitu Ibu Tiana Sberu Situmorang. Selamat siang, Bu. Dan juga narasumber yang sudah tidak asing lagi, pengacara kondang di Sumatera Utara, Bapak Poltak Silitonga SHMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, jadi sebagai tindak lanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ya Bu ya, saya panggil apa Bu yang bagusnya Bu? Ibu atau Inang atau gimana Bu? Inang aja lah ya. Ya, kalau kami orang Batak, kalau laki-laki sama perempuan itu. Oke, terima kasih. Ya itu ya. Kalau bisa tahu itu udah makan belum? Belum. Berarti selesai dari sini harus makan Harus makan ya. Tapi udah makan kue tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Poltak. Udah makan Pak? Sama juga, belum. Tapi udah makan kue tadi dikasih oleh Oke, untuk tidak. Sip ya. Jadi enak juga, jadi tahan. Terima kasih bisa hadir di harian SIP. Nanti juga di pertengahan acara kita akan mengundang juga pihak ombudsman yang sudah hadir. Cuman masalah utang-utang ini telah kita undang juga dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Ternyata Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa hadir dengan alasan bahwa kasus ini bersifat rahasia dan individu. Sementara Bank Indonesia tidak memberikan jawaban, demikian juga Bang Sumut yang terkait langsung dengan kasus ini. Jadi Bu, yang sudah viral di media massa, ada utang yang sudah dilunasi. Utang dari Pak Thomas Panggabean. Dan yang melunasinya Ibu sendiri. Yang tadinya tidak tahu masalah utang piutang ini. Nah, setelah utang itu selesai, sekarang agunannya belum dikembalikan kepada Ibu yang melunasi utang itu. Jadi sekarang Bu, kira-kira bisa mungkin Ibu ceritakan bagaimana asal usulnya terjadinya utang ini. Kenapa kok Ibu kok sampai mau melunasi utang suami Ibu yang awalnya dia waktu berutang tidak diberitahu sama Ibu. Mungkin bisa Ibu ceritakan? Silakan Bu. Ya, makasihlah itu menanyakan itu. Aku pun sebenarnya nggak ngerti dan juga bingung. Sesudah datang Bang Sumu sama aku memberitahukan bahwasanya suamiku berutang ke bank dengan 1 miliar. Aku pun terkejut. Ya, kok bisa berutang suamiku dengan 1 miliar? Kenapa bisa? Aku bilang. Ya itu nggak tahu Bu. Jadi kayak mana itu? Ya, nggak mau lah aku bayar, aku bilang.
Ya macam mana nggak ibu bayar nanti sertifikatnya apa kebun-kebun ibu lu harta ibu ini katanya. Loh kok bisa diterima klien itu diagunkan sama klien? Nggak ada aku bilang. Tapi ada istrinya. Siapa istrinya? Mana ada aku istrinya? Kan aku lah istrinya. Ini sekarang udah kalian tengok, aku bilang. Kenapa kalian datang, aku bilang. Iya ada perempuan waktu itu, katanya. Ya sama itulah minta. Iya udah pikirkan ke situ. Dibilangnya nggak ada uangku. Nggak bisa kubayar itu katanya. Jadi apa kalian bilang? Ya itulah bu. Nggak ada uangnya. Macam mana mau dipaksa katanya. Ya aku pun sama lah. Nggak ada uang kami, aku bilang. Ya macam mana ya nggak ada. Itu nggak boleh karena itu harta ibu katanya. Ya pula ya. Ya aku bilang hartaku. Aku nggak hilang lah itu. Itulah dalam prinsipku. Kan aku pun di dalam hatiku ada apa juga nggak enak kan. Datanglah anak-anakku, ya udahlah. Itu mak nggak boleh gitu. Itu kan utang bapak. Bapak udah pergi, jangan lagi berutang sampai mati. Udah kita bayar aja itu. Cuman kalian lucu. Waktu mengutang nggak dapat kita, membayar kita yang dilibatkan, ku bilang. Orang ini waktu marutang nggak mau panggil kita, waktu membayar baru ditanya kita, ku bilang. Tapi itu pun maunya aku membayar itu dengan syarat. Apa aku bilang? Bikin kalian dulu sama aku perjanjian. Kalau nanti ku bayar itu lunas kalian kasihnya sama aku apanya sertifikatnya. Karena aku meminjam di bank dulu sama dia gitu ku bilang. Jadi kalau enggak kita yang mengutang enggak boleh kita yang mengambil. Walaupun siapa bisanya membayar utang, tapi yang punya hak yang mengagunkan. Jadi bapakmu udah mati. Tapi ada pendampingnya katanya, nggak tahu aku kok dikasih orang ini, nggak diselidikin entah seperti apa. Gitulah cakapku sama anak-anakku. Aturannya diselidiki lah. Ini harta apa? Walaupun dibilang bapaknya, tapi orang itu mungkin ada tahu. Ada keperselisihan rumah tangga, tapi mungkin ada tahu udah perceraian. Tapi kan harta nggak mungkin gitu, diselidiki lah. Macam mana? Jangan kalau awak minjam di bank lain disurvei. Kalau ditunggak nanti digerebek, langsung dilelang katanya. Tapi ini pun gitu, ku bayarin nanti tapi sama orang nanti sertifikatnya kayak mana? Coba ku tanya kalian, gitulah cakap sama anak. Itu iya bu. Itu yang datang ke ibu itu orang Bang Sumut Bang itu. Sumut Ayat Nabara. Yang datang itu yang direkturnya atau siapa gitu bu? Tahu ibu? Kalau sepengetahuanku kata bapak kata anakku pimpinan dari Nabara. Oh pimpinannya langsung berarti ya? Datang. Jadi ya udahlah kalau kayak gitu. Iya bu. Kalau ibu yang bayar ya ibu lah jelas mengambil sertifikat. Dengan itu pun ya kan harta ibu. Oh iya pula pikirku. Ya, nyata bisa. Makin ku pelajari, makanya aku makin yakin. Ya udahlah, itu pun nggak mau aku cuma ngomong-ngomong aja. Bikin kalian lah surat perjanjian. Siapa tahu nanti di kemudian hari. Ku bilang, ya udah bu kita bikin. Dibikin orang itulah perjanjian pada waktu itu. Surat bukan surat perjanjian. Surat apa? Surat pernyataan. Itu surat pernyataan. Jadi isi surat pernyataan ini mereka yang buat bu? Orang itu yang buat. Oh jadi surat udah mereka konsep, ibu tinggal menandatangani. Iya. Oh, jadi isinya juga mereka ya. Nah, seiring jalannya ya aku juga didampingi pengacaranya hari itu. Nah, jadi dibilangkannya lah sama aku. Ya udah lah Inang, aku pun belajar juga. Asal ku bayarin nanti tapi enggak ini macam mana itu. Coba lah ditengok dulu. Ceritalah sama keluarga walaupun apa gitu kan. Dikasih taunya lah, sama lah kayak jumpa aku sama itu ini. Nah, udahlah, beres lah itu, kita urus. Jumpanya. Udah selesai itu dibilangnya lah sama aku. Bikinlah ke hatimu, mulak maton di tu badan. Saya bayar terus angsuran kreditnya. Jadi gini bu, begitu ibu kan tidak tahu menahu ini utang ini pada awalnya. Tahu, Begitu datang Bang Sumut menjumpai ibu, bagaimana perasaan ibu? Mereka datang menanyakan, bu ini utangnya bagaimana? Terkejut lah itu. Kayak apa nggak marah-marah ibu? Belum ibaratnya hilang kesedihan, udah langsung ada menagih utangnya.
yang nggak tahu awak. Nah, Ini kan Itulah. kasus lama loh Bu ya kan. iya. Kalau nggak salah tadi mereka berutang pada tahun 2012. 2012. Terus setelah permasalahannya terjadi kan setelah bapak itu meninggal, suami ibu kan, Iya. atau Mas tahun 2013. 13. Ternyata mereka berutang ke Bank Sumut 1M Itu, dan tidak tahu menahu ibu sebagai ahli waris lah kita bilang istrinya. Dan satu lagi ketika dia berutang tahun 2012, ditunggak 8 bulan. Waktu masih hidupnya enggak Masih dibayar. hidup juga udah nunggak. Di situ Bang Sumut nggak ribut ya? enggak. 3.000 sebelum meninggal. Nggak ribut. Padahal udah 8 bulan waktu ditunggu. dia nggak beres tagihannya nggak ribut. Nggak ribut. Pertama itu beres, tapi udah berapa bulan nggak beres lagi. 8 bulan. Karena tahu orang itu memang tahu orang itu udah di rumah sakit. Mungkin Iya. dugaanku ya, mungkin lagi di rumah sakit. Nggak apa orang itu. Udah masuk rumah sakit lah dia di apa? Suaminya Ya, di Kolombia, Elizabeth. Rupanya meninggal dari Elizabeth Ada berapa lama di rumah sakit bapak itu? sebulan. Sebulan ya. Terus begini Bu, kan tadi udah Ibu ceritakan, Ibu mau membayar utang-utang itu dengan catatan ada surat pernyataan dari Bank Sumut. Setelah utang itu lunas, agunannya sertifikat tanah tadi akan dikembalikan kepada Ibu. Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana sikap Bank Sumut ini menurut Ibu seperti apa ini? Apakah terkesan mereka mau membohongi Ibu atau menipu Ibu atau Pada gimana? saat itu nggak ada karena aku dari dorongan anak-anak aku pun percaya aku masa utang suamiku udah meninggal mesti kuperhitungkan lagi. Nggak ada dugaanku orang itu mau menipu atau mau menokoi aku. Cuma yang setahuku karena nggak ngerti aku hukum-hukumnya dengan peraturannya. Cuma setahuku pernah dia bilang di bank termasuk kami pernah mengutang di Mandiri, ya istilahnya kita yang merutang dan kita yang memborohkan, apabila tidak sanggup ini dilelang, diambil di ini katanya, jadi nggak bisa lagi hak milik kita katanya. Jadi ibaratnya kalau nanti kalau macam mana dibilang surat-surat ini. Kurang ngerti pula aku sebenarnya ada itu, makanya sampai berani aku mau dan mengucapkan dibikin surat pernyataannya bahwasanya nanti kalau sudah lunas biar aku yang ngambil ini karena ada ending-endingnya yang dibikin orang itu. Siapa yang mengutang itulah, siapa yang mengutang itu harus menggadaikan, itu harus mau mengambil sertifikat kalau sudah dibayar. Jadi aku tinggal membayar, bukan aku yang mau menggadaikan. Jadi itu makanya ku tanya. Jadi nanti kalau sudah ku bayar itu yang kusangsikan. Cuma itu, yang lain mau ditokoi aku mau ditipui nggak ada. Ya jelas lah Bu, orang ibu yang bayar, ibu lah yang yang mengambil. Sementara surat itu pun atas nama suami ibu. Jelasnya pada waktu itu dibilang, iya pula. Itu ya cuma perempuan yang bisa, laki-laki 5 pun kalau mau perempuan itu apa salahnya, cuma mendampingi aja. Itulah pikiranku, nggak ada yang lain. Sebelum peminjaman ini yang 1 miliar ini Bu, apakah Ibu pernah meminjam bersama suami? Pernah di bank BRI. Enggak, maksud Di Bank saya di Bank Sumut Sumut nggak pernah. enggak pernah ya. Di BRI-nya Iya. Tapi tidak ada masalah ya Bu ya. nggak ada masalah. Jadi itulah pertemuan kami terakhir lah sama Bang Sumut. Sesudah meninggal pengacaraku udah nggak bisa lagi dia langsung ke kantor, aku lah langsung ke kantor BRI, Bang Sumut ke Nabara. Itulah jawabannya. Cumananya kalian, walaupun itu kalian bilang alasan kalian udah ku pertanggungjawabkannya sama kalian. Apapun dia cerita itu udah penipu namanya itu. Dia taunya aku istrinya. Kenapa dia kalau mau pun ditipu-tipu, kalaupun ditokoi bapaknya dia, digoda-godain. Karena aturannya mengerti dia, aku ada istrinya, tahu dia, kenal dia sama aku. Ada salahku sama dia, baiknya aku sama dia. Apa pernah aku ganggu dia, apa pernah aku jahati dia. Kenapa mau dia yang gak hartanya digadaikan. Apapun ceritanya, kalau kalian ada tuntutan sederita,
Aku pertanggungjawabkannya. Bu, silakan, Kecewa aku silakan sama diminum. Bang Sumut, aku bilang. Kecewa aku sama Bang Sumut, aku bilanglah sama orang itu. Itulah Bu, kami undangnya ke sini dia, tapi nggak mau dia, takut dia ke ibu bunuh. Nggak ada keluarga yang mau pembunuh. Aku bilang, Jadi karena kalau takut dia karena udah ketahuan dia selingkuhan mendiang. Dan juga udah tahu dia penipu, dia mau dia mendampingi suamiku tanpa persetujuan. Aku meminjam utang ke bank. Jadi itu ketakutannya. Bu, kan nggak bisa didampingi selingkuhan kalau mau berutang, Bu. Justru itulah aku bilang, aku heran. Kenapa peraturan Bang Sumut tidak jelas, tidak tegas. Kalau peraturan BRI sama kami disurvei lapangan, diukur. Betulnya rumahmu, betulnya kaplingmu, betulnya kebunmu, gitu. Kalau dulu BRI sama kami. Maksudnya Bu gini maksudku, berarti mereka udah kawin loh Bu. Berarti ada Akte akte nikah, kawinnya, siapa tahu itulah udah ada. sebagai barang buktinya mereka ke Bang Sumut untuk mengajukan utang. Iya gitu. seharusnya udah jelas, sudah tahu orang itu penipu karena udah datang aku muncul di hadapan orang itu. Kalau udah begitu, kenapa dibikin surat perjanjian? Kenapa datang orang itu sama aku? Jadi nggak marah-marah Ibu sama Bang Sumut? Nggak marah, tapi yang kuatlah juga suara aku gitu. Kalian lucu, minta sama dia. Tapi Ibu bayar juga. Aku bayar lah utangnya. karena dorongan anakku. Oh, itu kan utang bapak. Dia kan anakku pun macam mana lah dibilang terlalu ngikut sama bapaknya. Kalau tahu dia hukumnya ini undang-undang dari Bang Sumut ini nggak mungkin disuruhnya aku bayar. Tapi karena dia nggak tahu undang-undangnya atau peraturan manajemen perusahaan Bang Sumut ini, ya itu dianggap itu sebagai pendamping aja itu. Mungkin diuangi bapak mungkin Bang Sumut ini makanya dikeluarkan itu dan juga diapain. Iya. Namanya disogok. Awak pun kalau disogok bapak dulu terus senang katanya. Oh ya udah pula. Itulah kalian. Makanya sampai sempatnya dibilang itu aku mendiang pengacaraku dulu. Sebenarnya kalian pun mau dipenjarakan kalian. Ya jangan, itu anak kandungku namanya bapaknya yang menggogapi. Harus turut sama bapaknya. Itu harus kita pending. Jangan terlalu. Ini aja peraturan Bang Sumut. Dibikin peraturan tapi nggak jelas aku bilang. Ya awak ikuti peraturannya. Dan janjiku sama dia, iya saya bayar dengan lunas betul-betul. Tapi harus betul kalian kasih itu sertifikat sama aku. Dia berarti apa yang merasuki orang itu dan apa yang datang ke orang itu. Jadi di luar kasus ini Bu, maksudnya gini. Sekarang kan sudah dijumpai Bang Sumut dan ternyata mereka tidak mau memberikan. Iya. Nah, karena ada masalah keluarga kan begitu alasan mereka kan. Jadi sebenarnya begini, ketika kita pertanyakan itu, alasan mereka katanya ada pihak lain yang mau menggugat, itu aja nih. Iya. Ya itu nggak urusan kita loh itu. Iya, jadi saya udah bilang, yang menggugat ini siapa? Apakah dia punya kapasitas hukum untuk menggugat? Iya. Seharusnya kan penasihat hukum Bang Sumut juga harus memberikan advisor hukum kepada pimpinan-pimpinannya. Kan sekarang dalam hukum ini, contoh, ku bilanglah rumah ibu itu rumah saya, tanpa ada bukti. Apa boleh? Ku gugat ibu, jadi takut ibu, ya jangan takut dong. Kan begitu. Itu makanya saya pertanyakan ke mereka. Dan akhirnya mereka mengatakan, itu siapa itu namanya? Sekretarisnya itu, Si Erwin. Erwin itu kebablasan atau memang nggak tahu jawab. Dia mengatakan ada permasalahan keluarga di antara mereka ini. Tidak ada permasalahan keluarga. Karena keluarga mereka ini adalah 10 anaknya dan 1 istrinya. Kan gitu loh. Terhadap harta ini. Kalau ada orang lain mengaku-ngaku jadi keluarga daripada ibu ini, buktikan dong secara hukum, kan begitu. Jangan asal ngomong. Nanti bapak juga bilang kepada saya, itu rumah Pak Silitong, itu saudaraku itu loh. Jangan ambil ya. Ikan pertanyakan dulu dong. Hubungan keluarga dari mana, kan begitu, seharusnya begitu. Itu yang mereka bilang ada yang menggugat itu mereka sebut nama Pak? Ya katanya di Rita. Oh, jadi sejauh ini karena Bang Sumut juga bersikeras tidak mau memberikan sertifikat itu, apakah ada upaya kita mediasi dengan derita ini? Sebenarnya gini ya,
kalau kita secara hukum mediasi itu terjadi ketika ada hubungan hukum. Tapi kami menganggap tidak ada hubungan hukum terhadap derita. Jadi mediasi apa yang kami harus laksanakan? Kan gitu loh. Yang seperti yang dibilang ibu tadi, suaminya sudah diambil. Udah? Contohnya ibulah dulu, kita fair-fair aja. Sudah suamimu diambil orang. Tiba-tiba kau mediasi terhadap orang yang mengambil suamimu. Kan sudah tidak masuk akal. Itu loh. Kita itu sudah di luar kendali daripada perikemanusiaan kita sebagai makhluk Tuhan. Yang hidupnya hidup bersosial. Tapi bersosial dalam arti kata ada etika. Ya, yang kedua, diambil suaminya. Diambil lagi hartanya. Dan uang yang 1 miliar itu dipakainya untuk poya-poya. Kan itu loh. Kan untuk poya-poya dia itu. Bukannya ada dibeli entah apa-apa. Kan gitu loh. Ya, tapi ibu ini yang disuruh membayar. Mediasi apa lah? Aku juga bingung. Mediasi apa yang harus saya masukkan ke situ? Kan gitu loh. Ya, saya maksud tadi karena istilahnya kita cari jalan tengah gitu, Bu. Siapa tahu karena Bang Sumut itu bersikeras terkait dengan ada masalah keluarga itu, ya mungkin maksud saya yang pihak ingin menggugat ini berbaik hati. Kalau Tidak pernah ada keluar kata-kata kayak gitu, Bu. Ya, pernah. Tidak pernah. Atau dibilangnya, maaf lah ya Bu, ada kesalahpahaman kami, di antara ini kami udah salah berbuat perjanjian sama ibu itu. Apapun nanti kita selesaikan ya Bu. Kalau gitu caranya sama kita Bu, enak. Ini langsung tidak berlaku. Ada nggak Bu, Pak Poltak, upaya Bang Sumut untuk mempertemukan ibu dengan Jadi pihak sebenarnya begini. beritanya? Mereka sudah pasti dan kita juga ingin. Iya. Nah, dengar ya. Mereka sudah pasti ingin mempertemukan dan kita juga ingin bertemu dengan derita. Saya mau lihat muka dia. Saya mau cakap dengan dia. Iya. Tetapi ratusan kali diundang oleh Bang Sumut, si derita tidak pernah mau hadir. Oh, sudah dipanggil. Sudah dan ratusan kali. Makanya saya bilang sama Bang Sumut, kalau memang dia punya alas hak atau alas hukum bahwa dia itu adalah seorang ahli waris daripada Thomas Panggabean, saya akan serahkan itu sertifikat. Coba minta sama si derita, apakah dia ada surat ahli waris yang menyatakan dia bahwa dia adalah ahli waris daripada Thomas Panggabean. Dan Bang Sumut katanya minta ke dia, tidak ada. Jadi dasar apa Bang Sumut tidak memberikan ke kita? Kalau bagi saya, goblok itu Bang Sumut. Sekali lagi, goblok itu Bang Sumut. Ya, itu menurut saya. Bahkan penasihat hukumnya pada waktu itu yang sama itu kita kan, aku bilang. Nanti kalau lama-lama kalian proses ini, jangan kalian apain pengacara aku ya. Kalau nggak mau pun pengacara aku melaporkan, aku sendiri yang laporkan. Tapi kan itu nggak mungkin dalam hatiku. Tetapnya aku nanti bertanya kepada pengacara aku. Karena saking udah gondok aku, dibilangnya harus ditanya dulu, ada dulu perlu kami rapat begini begono. Jadi seolah-olah kayak dipermain-mainkan rasaku. Kalau terus terang dia ngomong ada kesalahpahaman kami Bu. Mungkin ini manajemen anggota kami dari sana buat perjanjian terus simpel-simpel gini tidak dituruti dengan undang-undangnya atau manajemen kami, peraturan kami, entah gitu kan. Ini enggak. Itu nggak berlaku, ada hukumnya begini. Kalau tahu dia kayak gitu, kenapa dia ambil uangku itu? Kenapa nggak terus dulu dibilangnya? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa rupanya Bu. Ya sabarlah Ibu. Uang Ibu itu nanti kami pulangkan. Jadi prosesnya kayak mana? Biar dimintanya sama si derita. Jadi apa permainan di dalam ini? Itu nggak ngerti aku. Kayaknya aku kayak si bodoh-bodoh rasaku. Ya ampun. Iya, yang kedua begini. Iya. Jadi di dalam undang-undang perbankan itu tidak sedikit orang yang tidak mampu membayar utang. Akhirnya terjadi kredit macet. Terhadap kredit macet di perbankan itu biasanya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh bank. Yang pertama restrukturisasi, kan itu mediasi. Udah tidak mampu dia restrukturisasi tadi atau mediasi tadi dan menyatakan bahwa dia tidak mampu, terjadi pelelangan. Kan gitu loh. Pelelangan ini ketika seseorang mengatakan bahwa dia tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya, berarti kan hak itu sudah di Bang Sumut. Kan begitu loh. Dan Bang Sumut berhak melelang itu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Bang Sumut, malah datang menjumpai ibu ini. Ya.
Kan itu loh, Iya, iya. menjumpai ibu ini supaya ibu ini membayar hutang dari almarhum suaminya. Sementara ibu ini seperti yang dikatakan tadi, bahwa yang meminjam itulah, yang menandatangani di akta perjanjian itulah yang berhak untuk mengembalikan. Udah tahu ibu ini tadi kan? Iya, iya. Bagaimana aku nanti membayar hutang saya? Kan sudah bilang ibu ini, membayar hutang almarhum suami saya. Tapi agunannya jadi sama saya. Karena bukan saya yang menandatangani. Kan sudah dibilang ibu ini sama Bang Sumut. Datang Bang Sumut, ibulah yang mengambil berhak. Ya saya juga secara manusia walaupun saya ahli hukum, ya mungkin peraturan mereka ada begitu. Kan gitu loh. Kan itu. Dan diyakini lagi dengan adanya surat pernyataan tadi dan dua akte dari notaris tadi yang menyatakan bahwa ibu ini bisa mengambil agunan itu. Notaris itu sudah menguatkan ya kan? Sudah menguatkan semua. Kan gitu loh. Bahkan istilahnya ibu ini yakin, kalau saya sebagai pengacara yakin loh, kan gitu loh. Ternyata setelah dibayar semua, katanya salah prosedural. Dan ketika saya berbicara dengan kepala bagian hukumnya, itu Pak Faisal, dia telah berjanji kepada saya bulan 3 akan mengembalikan itu, paling lama setelah Lebaran. Ternyata tidak ada dikembalikan dengan alasan bahwa itu adalah permasalahan hukum personal yang dilakukan oleh direktur pimpinan yang Aikabara. Saya bilang, kamu sebenarnya harus makan sayur juga sebagai ahli hukum. Itu kalau terjadi, itu kalau kau bilang itu adalah personal yang merupakan tindakan hukum yang dia lakukan oleh pribadi, berarti uangnya masuk dong kantong pribadi. Kan gitu. Ini kan uangnya masuk ke Bang Sumut. Semua yang 2 miliar itu sudah jadi hebat, kau gajimu tinggi, kau punya mobil, ya. Pejabat-pejabat yang lain juga mewah-mewah. Itu dari berkat uang dari klienku. Bunganya tadi yang klien buat 100%. Jadi jangan kau bilang itu menjadi personal. Iya. Kan itu loh. Jadi dalam tindakan seperti itu bagus juga kita minta pendapat ombudsman ya kan Pak? Iya. Ya sebenarnya. Karena gitu. di sini kita kan juga mengundang ombudsman. Jadi kami akan memanggil. Saya panggil sebentar ya Pak. Oke. Selamat siang Bu. Jadi pemirsa, kita juga kedatangan tamu sebagai narasumber juga, yaitu Ibu Mori Yona Gultom sebagai Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi di Ombudsman Sumatera Utara. Mungkin Ibu kita ini bisa memberikan semacam penjelasan atau bagaimana sebenarnya apakah Bang Sumut itu sudah melakukan maladministrasi atau bagaimana sebenarnya seharusnya jalannya supaya permasalahan itu bisa lebih mudah diselesaikan. Silakan Bu. Kami tadi sudah bincang-bincang tentang ada kredit utang di Bang Sumut yang dilakukan oleh suami ibu ini. Ternyata setelah sekian lama baru suaminya meninggal, utang tidak dilunasi, dan ibu ini dengan ikhlas setelah dibujuk Bang Sumut untuk melunasi utang tersebut. Sementara ibu ini pada awalnya tidak tahu menahu utang itu. Karena Bapak Thomas, bekas suami lah Bu ya, bekas suami ibu ini melakukan perjanjian utang piutang dengan Bang Sumut tanpa sepengetahuan ibu ini sebagai ahli waris. Nah, kira-kira gitu Bu. Jadi ceritanya sekarang kami serahkan kepada Ibu, bagaimana kira-kira tanggapan Ibu tentang permasalahan ini? Oke, kalau dari sisi kami sebetulnya ombudsman gitu ya, mungkin Pak Poltak juga sudah mengetahui soal kewenangan kita gitu ya. Terkait dengan permasalahan ini betul bahwa ombudsman menjadi salah satu, saya sampaikan salah satu karena setahu saya sudah dilaporkan ke berbagai ini juga gitu ya, berbagai lembaga gitu ya. Maka ombudsman sebagai salah satu lembaga yang turut mengawasi ini melalui laporan dari Bapak Ibu sebetulnya gitu ya. Kami sebenarnya belum bisa banyak bicara soal, terutama kalau misalnya kita diminta mengambil kesimpulan gitu ya, karena kita memang belum sampai pada kesimpulan. Tetapi
pada prinsipnya kita masih perlu mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai pihak gitu ya, dari Bank Sumut sebagai yang dilaporkan, dari lembaga lain yang mungkin nanti akan terkait termasuk OJK gitu, karena mereka juga termasuk pihak yang melakukan pengawasan juga terkait dengan PUJK. Iya, iya. Kemudian bisa jadi juga akan kita kumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait juga yang lain, misalnya pihak lain yang terkait gitu, walaupun tidak secara langsung tetapi mungkin bisa membantu kami mencari informasi terkait dengan permasalahan ini. Memang gini, dari awal kita mengikuti case ini kan mungkin masyarakat juga sudah cukup tahu alurnya yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan permasalahan ini. Dari awal kami melihat masalah ini kan memang betul adalah soal pengalihan pihak terkaitnya gitu ya, debiturnya, kenapa dialihkan menjadi ke pihak Ibu Tianas. Awalnya kan sebetulnya kalau kita baca, kemarin kami sempat baca-baca ininya perjanjian kerjasamanya antara Bank Sumut dengan kreditur dengan debitur gitu ya. Gak ada pihak terkait sama sekali Ibu Tiana sebetulnya gitu. Tetapi di tengah perjalanan karena ada kendala pembayaran dan lain sebagainya maka beralih gitu. Dan kami sebetulnya melihat kehati-hatian Bu Tianas juga waktu itu sebabnya beliau meminta ada nggak jaminan bagi saya sehingga saya mau membayar ini, kan itu jalan ceritanya sebetulnya gitu. Tetapi ternyata setelah dengan niat baik itu dilunasi dan lain sebagainya ternyata kan muncul permasalahan ini. Ini sebetulnya yang kami juga masih ingin menganalisa lebih lanjut. Pertama soal historisnya sampai terbit pernyataan dari kepala cabang Bank Sumut Aik Nabara gitu ya. Kan itu sebetulnya yang jadi pegangan Bu Tianas kenapa beliau mau melunasi ini. Tetapi begitu setelah lunas ada pergantian kepala cabang, kemudian kepala cabang yang baru sudah nggak mau mengakui pernyataan itu, kan itu sebetulnya yang jadi masalah. Maka untuk sampai saat ini kami memang belum sampai pada kesimpulan, tetapi masalah-masalah yang disampaikan ke kami itu sudah kami tangkap apa saja yang sekiranya kok sepertinya memang dari awal perencanaan pun ini kayaknya ada yang kurang tepat gitu. Perencanaan dalam artian keputusan kepala cabang Aik Nabara untuk mengambil keputusan itu sehingga berdampak pada penyelesaiannya yang rumit, kan itu sekarang yang masih kita dalami sih sebenarnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Kita break sebentar pemirsa. Pemirsa kami yang kami hormati, kami mengundang Bapak Ibu semua sekalian untuk menanggapi masalah ini dengan podcast Sip lah, dengan subscribe, terus like, share, dan komen atas permasalahan yang sedang kita bahas. Silakan Bu, diminum Pak. Silakan Bu. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan teruskan ke Pak Poltak Selitonga sebagai pengacara, penasihat hukum dari Ibu. Kelihatannya antara Ibu dengan Bank Sumut belum ada titik temu untuk penyelesaian masalah ini. Di sini tadi dari Ombudsman sudah memberikan sedikit tentang jalur-jalur bagaimana sebenarnya kasus ini nanti akhirnya. Cuman nanti karena ini belum ada titik temu, mungkin tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak Ibu atau pihak pengacara kalau memang ini tidak bisa selesai dalam waktu cepat. Apa kira-kira yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti kasus ini? Silakan Pak Poltak. Ya, terima kasih kepada Bapak yang mengundang kita di sini. Kami juga berterima kasih kepada Koran Sip, satu media yang sudah legendaris lah gitu ya. Sudah lama, sejak saya juga SD sudah membaca Koran Sip, dan di saat sekarang juga tetap eksis ya dalam pemberitaan untuk membantu orang-orang yang teraniaya lah terutama dan terjolimi. Dan saya hormat kepada pimpinan SIP yang bersedia mengundang kami bersama Ibu ini supaya ada kepastian hukum, karena tanpa media juga negara ini sepertinya tanpa mata gitu loh, dan media itulah menjadi mata daripada setiap
orang-orang yang ada di negeri ini untuk melakukan suatu hal yang positif. Ya. Jadi memang dari kasus ini bergulir, sebelum saya menangani perkara ini sudah ditangani oleh pengacara terdahulu ya. Itu marga apa teh Ibu? Marga apa itu dulu? Pengacara Siringoringo. Siringoringo. Dan beliau itu meninggal di Bang Sumut ya. Iya, di Saya kantor tidak Bang tahu Sumut. di kantor Bang Sumut ketika mengurus perkara ini. Dan saya tidak tahu kenapa itu meninggal, ya mungkin karena sakit jantung atau bagaimana. Tapi mungkin karena kalau menurut saya Bang Sumut ini kan dari cara-cara mereka saya lihat sudah tidak elegan ketika saya baru pertama kali menangani perkara ini. Kita sudah surati dengan etiket baik supaya kita ketemu dan cari solusi. Ya, saya pertama seperti itu sebelum melangkah ke langkah-langkah hukum lain yang harus saya ambil gitu loh. Yang pertama itu pendekatan saya lakukan, di mana itu ada kesalahan karena saya beranggapan bahwa manusia tidak semua sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dalam menjalani proses kehidupan ya. Akhirnya saya buat ya, tapi mereka menganggap istilahnya seolah-olah mereka itu punya kekuatan dan kekuasaan yang tinggi dan dia tidak memperdulikan istilahnya usaha-usaha yang kita lakukan secara kekeluargaan gitu. Terakhir pada bulan 3 kemarin saya ketemu dengan kepala bidang hukumnya ya, karena sebelumnya kami sudah ke Aik Nabara dulu sebelum ke sini, dan Aik Nabara mengatakan bahwa itu sudah menjadi persoalan yang ditangani oleh pusat. Kita pulang dari Aik Nabara, kita langsung ketemu dengan pimpinannya di sini, yaitu melalui Pak Faisal, dan Pak Faisal sih sudah menjanjikan ke kita bulan 3 kemarin, bahkan dia berjanji akan menyerahkannya pada bulan 4 setelah Lebaran. Akhir ya, di situ itu ada rekaman videonya. Dan pada saat itu udah ya dikembalikan aja saya. Dan saya sudah jelaskan ke beliau itu bahwa kalian sudah melakukan, kalau menurut saya secara hukum, analisa hukum saya, kalian sudah melakukan beberapa kesalahan dalam perjanjian akad kredit ini. Di samping kalian tidak mensurvei istilahnya objek yang akan diagunkan. Itu kan pertama harus disurvei itu. Ditanya kepada kepala desa, betulkah ini milik dia, kan gitu loh. Ya seharusnya dilakukan begitu. Tapi ini tidak dilakukan. Dan ada orang-orang yang mengaku bahwa dia istri yang menandatangani akad kredit tanpa kalian telusuri. Kan itu loh. Dan mereka bilang, dan mereka katakan kami tidak bisa seperti itu. Wah, itu kan udah gawat. Bagaimana undang-undang perbankan seperti itu dia teliti? Ya, jadi kalau orang lain nanti dipalsukan entah apa, tiba-tiba kalian terima, jadi keluar kredit 100 miliar gimana kan gitu loh. Nah, itulah kesalahan-kesalahan. Yang kedua, kalian tidak meneliti harta ini atas siapa yang akan diagunkan, kan itu. Dan yang kesalahan ketiga, ketika terjadi, contohnya kredit macet lah, mereka tidak melakukan tadi. Seperti hal yang saya sebutkan tadi, contohnya melakukan apa itu namanya restrukturisasi ya gitu ya, atau yang lain lagi, baru pelelangan tidak kalian lakukan. Kalau contoh sudah tidak mampu lagi bayar, ya kalian kan mengambil lelang gitu loh, tindakan lelang. Tapi karena Bang Sumut ini berpikir kalau lelang nanti nggak ada untung kan gitu loh. Udah tahu saya otaknya, dia mau untung besar. Kalau lelang itu kan sebesar apa itu yang tadi diagunkan itu, bisa-bisa yang dilelangkan pada saat itu nggak sampai 1 miliar. Kan gitu loh harta itu. Maksud saya gini Pak Poltak, tadi Bapak sudah ungkapkan apa namanya seperti kesalahan-kesalahan Bang Sumula, termasuk ingkar janji. Jadi terkesan mereka kan seperti membohongi lah. Membohongi debitur, membohongi ibu ini, membohongi kita semua. Termasuk juga jangan sampai nanti masyarakat merasa juga takut mereka berhubungan dengan maksud kita supaya ini cepat selesai. Ibu ini juga bisa ada kepastian hukum atas surat-surat tanahnya. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh ibu ini, pihak bapak sama ibu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Sebenarnya begini, cepat. Sebenarnya begini. Kalau bagi saya sih simpel sebenarnya. Kalau saya di Bang Sumut ini ya, kalau mereka cerdas lah, sama penasihat hukumnya cerdas. Ya tadi udah saya katakan mereka sudah melakukan sesuatu hal yang salah. Tapi dia dihadapkan dengan 2 sisi hukum yang harus dihadapi. Contoh, dia nanti ketika memberikan agunan ini akan digugat oleh
yang tadi menentangani. Yang kedua, ketika tidak diberikan agunan ini berarti akan ada gugatan dari saya atau upaya hukum lain. Mereka kan harus melihat, memilah. Istilahnya langkah hukum mana yang kuat dan mana yang tidak kuat kan gitu. Kalau bagi saya, serahkan itu sertifikat. Iya. Ya, tinggal satu langkah hukum yang akan dihadapi kan gitu loh. Kalau menurutku, ya itu konsekuensi pekerjaan ya. Faktanya kan Pak, mereka tidak mau menyerahkan justru itu. di situ makanya Jadi saya heran. sekarang langkah kita ke depan. Kalau Itu langkah sekarang. saya, ya saya sudah minta dari lembaga-lembaga negara yang berkewenangan seperti Ombudsman. Kami memohon kepada Ombudsman supaya independen dalam menyikapi permasalahan ini. Saya juga tidak mau orang lain terjolimi oleh karena tindakan saya yang tidak sebenarnya dia lakukan. Tapi kalau dia lakukan itu dan dia bandel, ya keluarkan rekomendasi kepada kami supaya kami mengambil langkah hukum lain. Dan juga ke OJK. Ini OJK kita sudah laporkan ini. Udah. Dan sampai sekarang belum Belum ada ada jawaban. tanggapan OJK ya Pak ya? Belum ada tanggapan OJK. Sementara saya sudah buat lagi surat tadi, saya dari sana meminta klarifikasi tentang laporan kita. Karena sudah jelas itu di bab 5, bab 6 itu. Bab 6 di itu undang-undang ini saya udah buat di situ di apa itu? Ya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan itu. Jelas di pasal 456 tugas daripada OJK itu, dan yang paling tertera lagi itu di bab 6 perlindungan konsumen dan masyarakat. Ini kan masyarakat kami yang datang memohon perlindungan kepada OJK. Ya, di dalam pasal 30 di ayat 1 huruf 2 mengatakan itu OJK itu juga harus memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian kepada konsumen atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ya? Ya, ya. Jadi saya tidak tahu. Makanya tadi saya jumpai OJK, saya minta kalau kalian memang sudah investigasi dan tidak ada kesalahan daripada Bang Sumut, kasih rekomendasi ke kami biar kami tahu. Tapi kalau kalian juga menemukan ada kesalahan daripada Bang Sumut terhadap pelakuannya terhadap klien kami, jelaskan dong di situ supaya kami tahu mengambil langkah hukum lain. Dan ke Polda juga sudah kita laporkan ya. Laporkan, belum adukan ya? Masih. Sudah pengaduan itu. Oh, proses pengaduan. Sudah kita adukan Oke. itu. Pimpinan Bang Sumut, Oke. ya direktur utamanya katanya sudah dipanggil 2 kali tidak datang dengan Oke. alasan cuti. Waduh, Oke. ini negara apa ini? Nanti makanya saya bilang sama penyidik, nanti kalau kau panggil klien saya akan bilang dia cuti hamil 3 bulan. Jangan kau ambil, jangan panggil ya. Mana bisa begitu, enak aja negara ini. Berarti sudah ada tindak lanjutnya Pak ya? Sudah. Adukan ke Polda, Iya. terus ke OJK, terus berarti kita menunggu tanggapan dari OJK lagi. Dan ya? juga ke Ombudsman. Ombudsman juga kita harapkan istilahnya bisa membantu karena Ombudsman ini sebenarnya kewenangannya kuat gitu loh. Kewenangan mereka kuat di situ dan juga punya ya gimana lah istilahnya anggaran yang diatur dengan undang-undang. Dan kalau ini tidak bisa selesai Ya. di Sumatera Utara ini kami akan ke Mabes Polri. Oke. Dan kami juga akan nanti ke OJK pusat. Berarti menunggu tanggapan mereka lah Pak. Iya, ya? mana Oke. tahu nanti karena Kapoldanya di sini dekat dengan kepala Bang Sumutnya akhirnya main mata, kita akan ke Mabes Polri. Oke. Kita tidak akan menyerah sampai mereka bertobat gitu ya. Dan mereka harus diganti dengan kesalahan-kesalahan mereka ini dan kalau bisa dihukum gitu loh. Oke Pak Poltak, terima kasih. Iya. Mungkin Ibu bisa memberikan bagaimana kira-kira menurut pandangan Ibu dari Ombudsman solusi ke depan seperti apa gitu Bu? Baik, tadi sebetulnya clear ya yang disampaikan Pak Poltak, apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan ke depan gitu. Tadi dalam banyak hal yang disampaikan Pak Poltak juga sebetulnya kami linear dengan yang kami lakukan juga gitu ya, termasuk soal penjelasan dari Bang Sumut, kemudian OJK gitu ya. Kalau dari OJK beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan OJK itu salah satu yang sudah kami undang juga, walaupun tadi ya balik lagi ke yang tadi beliau, OJK itu sebetulnya bukan yang terlapor, bukan pihak yang dilaporkan gitu ya, tapi terkait dengan pengawasan mereka kepada PUJK gitu.
Tapi yang kami dapati kan OJK itu baru di sebatas menindaklanjuti pengaduan Pak Poltak tadi gitu. Sementara mereka pun menindaklanjuti pengaduan itu, kalau yang kami tangkap ya sementara masih sebatas pada mengklarifikasi kepada Bang Sumut, kemudian hasil klarifikasi dari Bang Sumut itu disampaikan kembali ke si pengadu. Kemudian nanti pengadu ada sanggahan atau tidak, baru sebatas itu. Kami belum menangkap bahwa OJK itu secara substantif sudah melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan ini gitu ya. Jadi baru kalau kami lihat sih baru di sebatas tindak lanjut pengaduannya itu saja. Terkait dengan yang ke Polda memang kalau sejauh ini Ombudsman masih membatasi kalau terkait dengan pidananya ya biarin gitu ya. Itu kewenangannya Polda yang untuk menindaklanjuti itu gitu. Nah, bagaimana solusi ke depannya kalau ditanya saat ini barangkali dari Ombudsman yang tadi, karena kita juga masih dalam proses analisa dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita belum sampai pada kesimpulan itu ya Pak, soal bagaimana ke depannya gitu. Tetapi tentu yang Pak Poltak sampaikan, langkah-langkah yang diambil selaku korban gitu ya, valid saja. Sudah apapun yang akan apapun yang dilakukan sudah valid saja saya kira gitu ya. Misalnya sampai ke pengadilan pun atau ke Polda dan lain sebagainya itu namanya ikhtiar gitu ya semua kita tempuh gitu, termasuk ke Ombudsman juga berupaya hati-hati juga menangani permasalahan ini gitu. Dan tadi saya sepakat sebetulnya Bang Sumut itu hal yang bisa dilakukan sebetulnya sejauh ini ya, karena saya disclaimer dulu bukan saran final gitu. Tadi sepakat mereka bisa saja sebetulnya menempuh manajemen risiko, risiko mana yang paling kecil yang bisa mereka lakukan, maka lakukan. Harusnya itu sebetulnya. Cuma sekarang kalau kami melihat kesannya jadi semua saling nunggu gitu. Bang Sumut menunggu Pak Poltak atau pihak yang lain misalnya untuk menggugat ke pengadilan memutuskan apa, ya udah itu aja yang kami lakukan kan kira-kira gitu. Padahal kan sebetulnya itu tadi misalnya Bang Sumut dari manajemen risiko mereka kalau memilih jalan A maka risikonya ini, memilih jalan B maka risikonya ini, tinggal dipilih mana risiko yang paling kecil. Sebetulnya kan Bang Sumutnya bisa mengambil langkah itu sebetulnya untuk sementara yang ini ya yang kami baca gitu dari hasil diskusi kita. Tapi yang kami lihat tampaknya Bang Sumut belum sampai ke situ. Jadi terkesan ya sudah, ini ditunggu, ini juga menunggu, yang ini juga menunggu. Jadi begini, saya melihat pas gitu itu yang dibilang oleh Ibu Gultom tadi ya. Dia pikir kita bodoh, kita bukan pengacara kaleng-kaleng ya. Ngapain saya menggugat itu? Kan gitu loh. Yang satu lagi yang mau saya sampaikan di podcast ini ya, terhadap tadi tindak lanjut yang dilakukan oleh OJK. Sebenarnya kalau saya menjadi pemeriksa OJK, seminggu selesai itu saya buat itu investigasinya. Tetapi karena saya lihat mereka itu tidak melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan profesional. Seperti tadi seharusnya kan dia harus hadir di sini. Kalau dia contohnya independen lah kita bilang OJK itu. Ya kita berbicara di sini solusi apa, tapi mereka nggak datang dan mengatakan kepada ke Polskes ini rahasia itu pengaduan rahasia dan individu. Saya mengatakan kepada OJK tidak ada pengaduan yang rahasia. Pengaduan itu terbuka. Tapi kalau pemeriksaannya mungkin ya. Kan itu loh. Mana ada pengaduan rahasia dan juga pengaduan rahasia tidak bisa hadir. Oh itu udah salah benar itu. Jadi di sana juga saya lihat perlu diperbaharui semua. Ya, istilahnya personil-personilnya itu supaya memang orang-orang yang kredibel dan punya kemampuan dalam menangani ya kasus-kasus yang ada di sektor jasa keuangan. Itulah dari harapan saya. Ya. Oke Pak Poltak. Ya. Terima kasih Ibu. Bagi pemirsa yang kami hormati, demikianlah akhir podcast kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Poltak Silitonga sebagai pengacara yang mendampingi Ibu Teh. Ibu. Termasuk Bu Yohana ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Koran Sip, teruslah yang terdepan untuk mengabarkan berita-berita, terutama untuk membantu masyarakat yang terzolimi, ya, supaya menjadi media yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Poltak, terima kasih pemirsa. Kami dari podcast Sip lah hanya memaparkan fakta-fakta, tetap pemirsa yang menilai. Harapan kami kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, sehingga kepentingan nasabah, terutama nasabah bank yang mempercayakan uangnya di Bank Sumut misalnya dan di bank-bank lain tidak sampai
dirugikan. Ya Bu ya. Pemirsa, silakan mohon dukungan. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Podcast Sip lah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Horas.